Ya, Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur ditangkap warga. Pelaku tertangkap setelah dijebak oleh rekan korban yang berpura-pura membeli sepeda motor tersebut. Kericuan terjadi di Kampung Rawawadas, Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Warga emosi dan berusaha menghakimi seorang pelaku pencurian sepeda motor yang tertangkap. Pelaku berhasil ditangkap setelah dijebak rekan korban yang berpura-pura membeli motor tersebut. Motor korban sebelumnya dicuri di sebuah toko mainan di Pasar Gembrong dan dijual di Facebook. Ini bagaimana ceritanya? Pelaku ditangkap di sini, dia memang pas lagi lewat. Kebetulan ada yang mengenalin dari CCTV itu. Jadi ditangkap lagi depan di Jalan Mansur. CCTV-nya di daerah Pompong sana. Nah, saya tanya, apa ini? Maling motor, Pak. Maling motor di mana? Maling motor di Pompong. Mana bukti maling motornya? Ini pas CCTV-nya. Kamu yakin? Iya. Nah, tugas saya satu persatu saya amankan. Aksi pencurian dilakukan pelaku bersama dua rekannya pada Rabu malam. Salah satu pelaku merusak kunci stang sebelum membawa kabur motor tersebut. Menghindari amarah massa yang semakin memuncak, pelaku diamankan tim Buser ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tidak terurus dan terbengkalai hingga diduga dijadikan tempat pesta narkoba dan minuman keras, kondisi gedung pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta semakin memprihatinkan. Agar tak lagi suram, aparat TNI Polri dibantu pelajar melakukan aksi sweeping dan bersih-bersih gedung. Petugas gabungan TNI Polri dibantu sejumlah pelajar gotong royong membersihkan gedung Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta. Pembersihan dilakukan mulai dari lantai 2 hingga lantai 3. Selain kotor dan terbengkalai, 2 lantai di gedung ini juga sudah tak lagi dihuni pedagang. Bahkan beberapa fisik bangunan sudah mengalami keretakan dan nyaris ambruk. Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya untuk melakukan pengawasan agar kedepannya tidak lagi dijadikan sarang pesta narkoba. Tapi kegiatan kita hari ini adalah bagaimana kita membuat para pedagang, kemudian juga para pengunjung, orang yang membeli bisa nyaman di pasar Blok G ini. Untuk temuan kemarin itu memang kita juga sudah koordinasi dengan Pak Camat, dengan Bu Lurah. Hal tersebut juga kita menjadikan supaya tidak terjadi lagi, ya kita bersihkan seperti itu. Supaya tidak ada kumpul-kumpul lagi. Sebelumnya petugas menemukan sejumlah alat pakai narkoba berupa bong dan botol miras di lantai 2. Pihak keamanan mengaku gedung kerap dijadikan tempat kumpul sejumlah pemuda di malam hari. Sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, aktivitas pedagang di pasar Blok G juga pernah ambruk. Banyak pedagang yang akhirnya gulung tikar, namun beberapa di antaranya masih bertahan dengan menempati kios di lantai 1. Sementara, hampir seluruh kios di belakang sudah tak lagi berpenghuni. Pak, lantai 2, lantai 3. Memang tidak pernah dirawat atau gimana banyak yang harus? Ini perlu dirawat, Pak. Nah, jarang dikontrol, jarang gitu sama kita, Pak. Pernah ditemukan ada botol minuman, ada bom. Di lantai 2, Pak, itu. Di lantai 2? Iya. Memang kosong juga kondisinya? Kosong semua. Sudah nggak ada pedagang sama? Nggak ada, satu pun nggak ada, Pak. Nah itu warga bisa masuk ke lantai 1 semua. Rencananya, PD Pasar Jaya akan kembali bangun gedung Blok G dengan konsep yang lebih modern. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga banyak kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Bekasi, Jawa Barat. Orang tua siswa yang tidak terima mengamuk dan juga nyaris terjadi kekerasan kepada petugas keamanan sekolah. Salah satu orang tua siswa mengamuk dan tidak diterima dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Jawa Barat. Kekesalan orang tua siswa ini lantaran jarak rumah dengan sekolah hanya berjarak ratusan meter. Namun anak mereka tidak diterima di sekolahan tersebut. Sedangkan siswa yang rumahnya jauh dari sekolah diterima di sekolah tersebut. Hal ini pun membuat orang tua siswa menduga adanya permainan dari pihak sekolah mengenai titik koordinat pendaftaran. Sementara itu, belasan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Pendidikan melakukan aksi demo di depan gerbang SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Dia bisa mengatur titik koordinat itu. Caranya bagaimana?
ya kita tidak tahu karena dia berstatement langsung, dia bisa mengatur titik koordinat itu. Dan calon peserta didik itu dianggap lolos? Iya. Hari ini udah lolos namanya? Sudah, dia langsung bisa daftar ulang. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, puluhan personil kepolisian dan Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota dikerahkan untuk berjaga di lokasi aksi. Sementara itu, pihak sekolah SMA Negeri 2 Kota Bekasi tidak bersedia memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana jual beli bangku sekolah dan perubahan titik koordinat rumah siswa yang ditudingkan massa kepada pihak sekolah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyelidiki tewasnya seorang pemuda saat konser grup musik JKT48 di Semarang, Jawa Tengah. Polisi menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan penyelenggara konser, di antaranya tidak memiliki izin dan penonton yang melebihi batas. Insiden mewarnai konser grup musik JKT48 di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah 11 Juli lalu. Seorang pemuda bernama Ahmad Arsyad Rizky, 17 tahun, meninggal dunia di tengah kerumunan. Polrestabes Semarang terus mendalami insiden ini. Dari hasil pemeriksaan awal terhadap 8 orang saksi, polisi menemukan sejumlah pelanggaran. Di antaranya, tidak adanya izin dan penonton yang melebihi kapasitas. Untuk pelanggaran sejauh ini yang kita temukan bahwa terhadap kegiatan ini masih belum mendapatkan izin. Nah, untuk pelanggaran ini, terus kalau untuk informasi adanya over kapasitas dari yang seharusnya 1.000 ternyata melampaui, saat masih kita dalami lagi lebih lanjut. Sementara pihak keluarga menyebut korban tidak pernah mengeluh sakit sebelum berpamitan untuk menonton konser. Keluarga pun menolak autopsi terhadap jenazah korban. Ya, seharusnya ada evaluasi lagi supaya penyelenggaraannya itu nggak seperti itu lagi, nggak ada korban lagi yang cukup panas. Pas hari pemakaman, beliau dari pihak manajemen dari 6 orang ya datang ke kita, tapi menurut saya telat gitu. Kenapa? Karena kita makam jam 10, setengah 11, dia datang jam setengah 2. Dan sebatas hanya ini ya, sebatas hanya menyampaikan belasungkawa dan enggak, ini sih enggak, saya pikir ya udahlah belasungkawa gitu. Terus hal-hal yang saya tanyakan di sana gimana, terus ketika jatuh apa yang dilakukan, dia nggak paham, dia nggak ngerti karena bukan dia yang cuma sebatas dia belasungkawa aja sih. Selain memanggil pihak keluarga, polisi juga masih memeriksa 8 orang panitia penyelenggara konser serta pihak keamanan hotel. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menggeledah kantor pengacara Magdir Ismail terkait uang 27 miliar rupiah dalam kasus BTS 4G Kominfo. Magdir Ismail menolak menjelaskan nama yang memberikan uang 27 miliar rupiah tersebut. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Magdir Ismail menyerahkan uang pecahan dolar Amerika Serikat dengan nilai 1,8 juta dolar Amerika Serikat atau 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Uang tersebut disebut Magdir berkaitan dengan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Namun demikian, Magdir tidak mengatakan siapa yang menyerahkan uang tersebut. Uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami, Irwan Hermawan. Ya. Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana, dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa. Ya, hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana mengatakan hari ini pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi termasuk Magdir Ismail. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menggeledah sejumlah tempat dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. Antara lain yaitu di PT MBS atau PT VIP, di Komplek Pergudangan Arkadia Jalan Daan Mogot Permai Blok B 16 Batu Ceper Tangerang Banten. Satu tempat sudah kita geledah terkait dengan perkara BTS dan aliran dana. Yang kedua,
PT RMKN Jalan Praja Dalam D nomor 52 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan yang ketiga yang kita geledah PT LAM Telesindo Tower Jalan Gajah Mada nomor 27A lantai 8 Jakarta Barat. Ini sudah kita lakukan penggeledahan di beberapa hari yang lalu. Dan hari ini juga kita sudah melakukan penggeledahan juga, nanti Pak Dirdik yang menjelaskan. Sementara itu terkait uang 27 miliar rupiah yang dibawa Magdir Ismail, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung RI, Kuntadi mengatakan pihaknya mendatangi kantor Magdir Ismail untuk mengetahui siapa pengirim uang tersebut. Pemirsa, bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berharap pada Pilpres nanti merupakan ajang adu gagasan. Ganjar berharap pemilu tidak menjadi ajang perpecahan antara pendukung. Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hadir dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam acara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya sempat bertanya kepada Ganjar terkait pemilihan presiden 2024. Boleh nggak kami ini agak iseng sedikit, Pak Gub? Ya, kita ingin pemilu ke depan ini damai, kondusif, dan membahagiakan, setuju? Kita ingin pemilu ke depan kontestasi gagasan, setuju? Pak Gub, satu kata tentang Pak Prabowo. Senior. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Teman. Luar biasa. Tepuk Terima kasih Pak Ganjar. Ganjar juga mengaku pernah menjadi juru kampanye Prabowo Mega pada tahun 2009. Selain itu, Anies Baswedan merupakan sahabat Ganjar saat menjadi mahasiswa UGM. Ganjar pun berharap Pilpres 2024 nanti menjadi ajang adu gagasan yang damai tanpa adanya perpecahan. Terlebih, menurut Ganjar, para kandidat capres merupakan orang-orang dekat bagi Gubernur Jawa Tengah ini. Pemirsa, bakal calon presiden dari PDIP yakni Ganjar Pranowo menyatakan membangun ibu kota negara atau IKN bukan soal membangun gedung, melainkan soal masa depan. Hal tersebut dikatakan Ganjar dalam rapat kerja nasional ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia atau APEKSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rakernas tersebut, Ganjar memaparkan gagasannya untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Ganjar Pranowo mengatakan pembangunan IKN itu bukan hanya membangun gedung, namun soal masa depan termasuk di dalamnya soal energi hijau, ekonomi biru, dan lain sebagainya. Nantinya di IKN akan diberlakukan transportasi dengan nol karbon, dalam arti tidak ada polusi, serta pengolahan sampah yang modern. Ganjar menegaskan akan melanjutkan pembangunan IKN yang sudah mulai dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Karena ini tidak hanya membangun gedung, tapi kita bicara energi hijau, kita bicara ekonomi biru, ya, dan kemudian semua infrastrukturnya disiapkan sehingga kalau orang kita berbicara IKN itu adalah cerita masa depan Indonesia. Kita akan bicara sistem transportasinya dengan teknologi baterai yang kemudian nol karbon, ya, dalam arti tidak ada polusi atau direduce sebanyak-banyaknya. Kita bicara pengelolaan sampah yang jauh lebih baik. Kita berbicara semua energi yang tidak berbasis pada sumber daya yang mencemari, dan itu adalah masa depan. Dengan infrastruktur teknologi informasi yang baik, maka seluruh imajinasi dan kreasi akan berkembang di sana. Sehingga dugaan saya, lebih banyak kreatif hub nanti yang akan muncul di sana, dan anak-anak yang punya potensi itu akan mengembangkan dan mengendalikan. Daerah Istimewa Yogyakarta terus berbenah pemirsa dalam rangka upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Pembangunan infrastruktur dilakukan Kementerian PUPR untuk mendukung kegiatan tersebut, seperti pembangunan sistem pengendali banjir Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo dan penggunaan jembatan Kretek 2 melintasi Sungai Opak di Kabupaten Bantul. Pembangunan sistem pengendali banjir Yogyakarta International Airport atau YIA di Kapadewon Temon, Kabupaten Kulon Progo sudah mencapai 99,9%.
Pekerjaan tanggul di sisi timur dan barat Sungai Bogowonto bertujuan untuk mengamankan bandara dari ancaman akibat banjir maupun penutupan muara. Manfaat tanggul yang dibangun dengan total anggaran 1,6 triliun rupiah mampu menahan banjir yang datang baik dari Sungai Bogowonto, Sungai Serang, dan anak sungai yang ada di bandara. Selain itu, tanggul bermanfaat untuk pengairan persawahan di Kulon Progo, Yogyakarta maupun Purworejo, Jawa Tengah. Dari Sungai Bogowonto ataupun yang datang dari Sungai Serang beserta anak sungai yang ada di sekitar bandara. Dan pertanian-pertanian yang ada di kawasan sekitar bandara pun juga akan meningkat dengan adanya banjir yang bisa direduksi oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui pengendali banjir YEIA. Sementara itu, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur pantai selatan Jawa, Kementerian PUPR membangun Jembatan Kretek 2 yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2 Juni 2023 lalu. Jembatan Kretek 2 diharapkan mampu kurangi beban lalu lintas orang dan barang, terutama kendaraan wisatawan dari kota Yogyakarta menuju Pantai Parangtritis yang selama ini terpusat di Jembatan Kretek 1. Dengan lancarnya jalur wisata, mampu mendorong ekonomi dari para pelaku UMKM yang menjual produk UMKM di sejumlah objek wisata. Ketika nanti bisa sambung, maka ini dampaknya sangat luar biasa terhadap ekonomi di Bantul. Otomatis nanti akan mengangkat ekonomi masyarakat UKM yang ada di Bantul. Jembatan Kretek 2 menjadi kebanggaan warga Bantul karena merupakan program strategis nasional. Selain itu, memiliki ikon monumental berupa luku atau alat bajak sawah tradisional dengan aksara Jawa. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, air merupakan bagian penting kehidupan. Sebagian besar tubuh manusia pun terdiri atas air. Oleh karena itu, konsumsi air harian harus mendapat perhatian penting. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bekerjasama dengan PT Mayora melalui brand Le Minerale dalam program Mineral Esensial Bantu Jaga Sehatmu yang berlangsung di Suasana Lipo Kuningan, Jakarta Selatan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya terpenuhi cairan tubuh dengan mengkonsumsi air mineral mengandung mineral esensial berkualitas dan seimbang bagi tubuh. Program Mineral Esensial Bantu Jaga Sehatmu digelar sebagai langkah promotif dan preventif yang akan dilakukan di seluruh lapisan fasilitas kesehatan, salah satunya rumah sakit. Kampanye ini ingin menjelaskan bahwa dan mengedukasi masyarakat bahwa ayo mulai sekarang kita minum itu jangan sekedar untuk minum, tapi minum itu juga untuk membantu memenuhi kebutuhan mineral. Oleh karenanya kami dari Le Mineral, air minum dalam kemasan yang memiliki kandungan mineral esensial sangat berterima kasih kepada Ikatan Dokter Indonesia atas kepercayaannya sehingga kita bisa bersama-sama berkolaborasi. Kalau bisa air yang kita minum, kita juga tahu apa yang kita minum. Kemudian karena kita tahu bahwa mineral juga penting bukan hanya pada saat seperti kondisi normal, tapi pada anak-anak, ibu hamil, orang dengan kebutuhan kondisi tertentu itu juga penting. Sehingga hal inilah yang mendasari kenapa kita merasa perlu mengkampanyekan pentingnya mineral esensial, karena kita tahu bahwa mineral esensial itu penting buat jaga sehat kita. Program ini rencananya akan menjadi program berkelanjutan dan diharapkan akan mengubah pola hidup masyarakat agar kualitas kesehatan Indonesia semakin meningkat. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Tri Julianti, iNews melaporkan.